Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur hari ini kita boleh menikmati kasih dan kemurahan Allah bagi kita melalui hari baru yang dikaruniakannya. Kita telah sedia dengan segala rencana kegiatan kita hari ini. Namun sebelum itu mari mendengarkan firman Tuhan melalui program Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu 29 Maret 2023. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan yakinilah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu sekalian dari segala orang kudus, kasih karunia Allah menyertai kamu. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini dari Mazmur 143 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kepadamu kami datang menyembah di pagi hari ini ya Allah, dan sungguh percaya bahwa jikalau hari ini boleh kami alami, itu semua adalah berkat kemurahan-Mu. Oleh karena itu, sebelum kami memulai segala aktivitas kami pun datang dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu yang kami yakini itu akan menjadi penuntun bagi kami sekalian di dalam sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami yang terbatas ini, kami yang penuh dengan kelemahan ini, memohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 143 ayat 1-8 berbunyi demikian. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu, sebab musuh telah mengejar aku dan mencapakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang-orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Amin. Kita dituntun dalam tema, beritahukanlah aku jalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada era tahun 80-an, dunia hiburan di Indonesia disuguhkan sebuah film komedi yang berjudul Maju Kena, Mundur Kena. Sebuah film yang dibintangi 3 komedian kawakan, Dono, Kasino, dan Indro, atau sering disingkat dengan DKI. Nah, film tersebut mengisahkan hidup yang selalu bermasalah. Biasanya, masalah tersebut disebabkan oleh kecerobohan dan kemudian salah mengambil sikap. Maka mereka akan menghadapi jalan buntu. Walaupun begitu, aksi-aksi kocak sang pemeran seakan mengubah jalan buntu menjadi bahan humor yang mengundang gelak tawa. Walaupun demikian, dari cerita-cerita mereka kita dapat belajar bahwa memang kita butuh petunjuk-petunjuk dalam menentukan sikap dan memilih jalan demi menghindari akibat-akibat yang fatal dalam hidup ini. Dalam menghadapi hidup yang penuh pergumulan, pemazmur bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi perhatian kepada doanya dalam ayat 1 dan 2 pembacaan kita. Pemazmur menyadari ancaman yang dialami karena tekanan musuh. Namun, ia selalu mengingat segala perbuatan Tuhan pada masa lalu. Sebuah pengalaman yang menjadi dasar yang kuat bagi pemazmur untuk terus mengandalkan pertolongan Tuhan. Pemazmur sadar
bahwa ia butuh petunjuk dari Tuhan. Maka dia berkata, "Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh." Itulah permohonan pemazmur. Sebuah permohonan yang menyatakan kebersandaran yang penuh, yang utuh kepada petunjuk Tuhan. Pemazmur tidak mau salah jalan. Di dalam pergumulan, ia tetap berkomitmen mengikuti petunjuk Tuhan. Jadi, jalan manakah yang akan saudara tempuh saat ini? Tentu kita tidak ingin salah jalan dan menemui jalan buntu. Kita tentu tidak mau bertindak ceroboh yang mungkin akan menimbulkan masalah baru. Karena itu, bermohonlah kepada Tuhan. Katakanlah dengan sepenuh hati, "Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, ya Tuhan." Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, ya Allah, tentang bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami. Ada banyak tawaran-tawaran jalan di dunia ini, tetapi juga tentu itu semua menyimpan dampak jangka panjang. Lebih lagi mungkin saja jalan-jalan itu akan membawa kami jauh dari Tuhan. Karena itu dengan sepenuh hati kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu yang kudus, membawa pengakuan kami bahwa Engkaulah Allah kami yang akan dengan penuh kasih menunjukkan jalan terbaik untuk kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Kami mohon, ya Allah, kuasa Roh Kuduslah yang akan berbicara di hati kami, sehingga kami sungguh memahami dan mengenali tentang jalan yang Allah bukakan bagi kami. Bapa dalam kerajaan sorga, firman-Mu hadir telah menjadi kekuatan bagi kami. Ajar kami untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami, baik ketika kami bekerja, ketika kami beraktivitas di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi suluh dan pedoman, menjadi kekuatan yang akan terus menuntun kehidupan kami berjalan di jalan yang benar. Kami berserah kepadamu untuk setiap rencana kegiatan kami hari ini. Peliharakan kami, ya Allah, biarlah kami akan terus berjalan seturut kehendak-Mu. Ketika kami bekerja, kami akan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Setiap usaha yang dibuat oleh tangan kami akan Engkau buat berhasil, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Beri kami kesehatan dan kekuatan, hati yang penuh dengan semangat iman untuk bekerja dan melakukan berbagai aktivitas kami. Karena di dalam itu semualah kami melihat bagaimana Tuhan akan terus memelihara kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu bagi saudara-saudara sepersekutuan kami yang sedang bergumul dalam keadaan sakit, yang sedang bergumul mencari kesembuhan atas sakit yang sudah lama mereka derita. Tuhan pelihara, Tuhan jawab setiap gumul juang mereka seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, sehingga yang sakit boleh menikmati kesembuhan yang semakin baik dari hari ke hari berkat kemurahan Allah sendiri. Kami berdoa dan juga bersyukur bersama mereka yang bersuka cita atas pertambahan usia dalam sepanjang hari ini. Tuhan memberkati sehingga kehidupan mereka senantiasa berserah kepada Tuhan. Ungkapan syukur yang dipersembahkan kepadamu adalah ungkapan syukur yang datang dengan hati yang tulus oleh berkat kemurahan Allah di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Peliharakan kami, biarlah setiap kehidupan kami akan menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami akan jalani itu di dalam cinta kasih Allah sendiri. Ini kami yang datang berserah kepadamu, ya Bapa. Sambut kami yang datang berdoa, datang bersyukur, datang bermohon. Jawablah seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya kita sekalian dimampukan untuk terus menjadi pelaku firman yang taat. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.